Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin usia kita matang, maka jiwa kita bertambah lapang. Semakin bertambah usia, manusia mestinya semakin bijaksana. Namun tidak demikian bagi Cak Nun alias MH Ainun Najib. Sungguh sangat mengejutkan bagi saya, budayawan, intelektual, cendekiawan semisal MH Ainun Najib membuat pernyataan yang sangat tidak terhormat ketika ia mengatakan menjuluki Presiden Jokowi dengan Fir'aun. Coba kita simak sebentar. Bahkan juga algoritma pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah, ya. Oke, baik. Ada 3 kesalahan fatal di sini dalam tinjauan moral agama, moral Islam. Yang pertama, ia telah mencela. Perbuatan mencela adalah sikap yang sangat tercela. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok, mencela kaum yang lainnya, karena boleh jadi yang diolok-olok, yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Kalau kita pakai logika ayat ini, pesan penting di dalam ayat ini tentunya yang dicela Pak Jokowi lebih mulia daripada yang mencela, yang menjulukinya dengan julukan Fir'aun. Ada satu hal yang harus kita sadari, memberikan lakop-lakop, gelar-gelar yang tercela kepada sesama umat manusia itu merupakan perbuatan dosa. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah menyatakan memberikan lakop-lakop yang buruk seperti itu wajib untuk ditakzir. Imam Nawawi rahimahullah menukil dalam kitab Al-Azkar. Beliau menegaskan begini. Wa minal alfazil mujibati li ta'ziri qauluhu li ghairihi ya fasiq, ya fajir, ya kafir ila akhirih. Di antara ucapan-ucapan, lafaz-lafaz yang wajib dikenakan ta'zir, yang wajib dijatuhi hukuman. Ini kalimatnya ucapan-ucapan, lakop-lakop, celaan-celaan yang wajib ditegakkan hukuman kepada pelaku pencela tersebut, yakni ucapan yang diucapkan kepada orang lain, misalnya ya fasik, wahai orang fasik, ya fajir, wahai penjahat, pelaku kejahatan misalnya, pelaku kriminal, ya kafir, atau mengatakan wahai orang kafir. Nah, menyebut orang lain dengan sebutan Fir'aun, itu diantaranya sama saja sudah menyatakan dia fasik, sudah mengatakan dia kafir, sudah mengatakan dia fajir. Karena Fir'aun adalah akumulasi 3 hal ini. Fir'aun itu kafir, Fir'aun itu fasik, Fir'aun itu fajir. Maka ketika Cak Nun menyebut Presiden Jokowi Fir'aun, sama saja dia sedang melemparkan tuduhan kafir, tuduhan fasik, dan tuduhan fajir. Nah, Imam Nawawi mengatakan yang begini sebetulnya menurut hukum Islam wajib ditakzir, ditegakkan hukum pidana kepada yang bersangkutan. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, setelah saya menyimak pernyataan Cak Nun ini, beliau mestinya semakin bijak, semakin mawas diri dan sadar semua yang terjadi ini adalah takdir dari Allah. Nah, dia nggak percaya dengan takdir, menurut saya ya, tak percaya dengan takdir. Buktinya dia mengatakan Presiden 2024 sudah ditentukan oleh pemenangnya, sudah ditentukan oleh Jokowi. Berarti Presiden Jokowi ini lebih hebat dong daripada Tuhan. Tuduhannya sedemikian rupa.
berarti dia tidak percaya dengan takdir. Kalau saya sih sebetulnya lebih percaya dengan takdir. Silakan para politisi berjuang dengan berbagai macam gerakan politiknya, tapi saya yakin betul, saya yakin bihaqil yakin, bahwasanya presiden yang bakal terpilih di tahun 2024 nantinya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang nggak senang, terima nggak terima. Tidak ada sesuatu apapun di muka bumi ini terjadi kecuali takdir dari Allah. Makanya saya menganggap orang-orang yang sampai hari ini belum menerima Presiden Jokowi sebagai presidennya, berarti dia nggak percaya dengan takdir Allah dong. Apa dia sholat sampai jidatnya kapalan kalau dia nggak percaya dengan takdir Allah? Padahal tidak ada daun yang jatuh kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah. Angin yang bertiup sudah ditakdirkan oleh Allah. Sama. Presiden ini bukan pemimpin yang sembarangan. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suka atau tidak suka. Nah, ini catatan yang kedua. Seolah-olah pernyataan tersebut mencerminkan tidak percaya dengan takdir Allah. Maka kalau orang nggak percaya dengan takdir Allah, siap-siap bakal kecewa. Makanya orang-orang yang masih kecewa, masih ngambek bahasanya, masih ngambek, masih kecewa, masih nggak terima presidennya Jokowi, berarti sebenarnya sudah mengingkari takdir dari Allah Subhanahu wa taala.